Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Yatusiba. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem deteksi wajah secara real time yang saya buat menggunakan HTML, CSS, JavaScript, serta library Face API.js. Nah, di sistem ini mampu mendeteksi wajah secara langsung melalui webcam, kemudian menampilkan berbagai informasi seperti usia, gender, ekspresi wajah, landmark, sehingga bounding box secara real time. Pada video ini saya tidak hanya menunjukkan hasilnya saja ya, tetapi saya juga akan menjelaskan bagaimana setiap bagian kode bekerja, mulai dari struktur HTML-nya, tampilan CSS, dan hingga nanti masuk ke logika JavaScript-nya. Nah, oke, langsung saja kita mulai dari struktur dasar programnya ya. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya untuk menulis kodenya. Nah, ini pertama kita mulai dari struktur dasar HTML-nya dulu. Baris pertama ini ada doctype HTML, digunakan untuk memberitahu browser bahwa halaman ini menggunakan HTML5, standar HTML5. Nah, selanjutnya terdapat atribut length sama dengan ID. Ini menunjukkan bahwa bahasa utama website ini adalah bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk ke bagian head. Nah, yaitu ini tempat seluruh konfigurasi awal website disimpan. Nah, selanjutnya pada bagian head ini terdapat beberapa konfigurasi penting ya. Nah, ini ada meta charset, yaitu digunakan agar seluruh karakter dapat ditampilkan dengan benar. Kemudian ada meta viewport. Ini membuat tampilan website tetap responsif ketika dibuka pada berbagai ukuran layar. Nah, selanjutnya ini ada title yang berfungsi sebagai memberi nama pada halaman tab browser. Nah, setelah itu saya menghubungkan library font awesome untuk menampilkan berbagai icon pada tampilan website tersebut. Nah, setelah seluruh konfigurasi itu selesai, kita masuk ke bagian CSS untuk mengatur tampilan websitenya. Ini di bagian pertama CSS ini adalah root ya. Nah, root di sini saya menyimpan seluruh variabel warna yang digunakan pada aplikasi seperti warna latar belakang, terus teks, tombol, border, dan warna indikatornya. Nah, dengan menggunakan CSS variabel seperti ini, proses pengaturan tema menjadi lebih mudah karena cukup mengubah nilainya dari satu tempat tanpa perlu mengedit seluruh file CSS tersebut. Nah, selanjutnya di sini terdapat pengaturan dasar CSS ya. Ini terdapat pengaturan dasar CSS-nya, yaitu berfungsi untuk mengatur margin, padding, serta font, jenis font, serta warna dasar halamannya juga. Ini selanjutnya kita masuk ke class header. Nah, class header ini digunakan sebagai tampilan pembuka aplikasi yang berisi judul utama, deskripsi singkat, lalu serta informasi mengenai teknologi yang digunakan. Nah, selanjutnya ini terdapat kelas layout ya. Kelas layout pada bagian ini saya menggunakan CSS Grid. CSS Grid untuk membagi halamannya menjadi dua area utama, yaitu di sebelah kiri digunakan untuk menampilkan video hasil webcam. Nah, sedangkan yang area sebelah kanan itu digunakan sebagai panel control dan informasi hasil deteksi. Nah, kemudian ada terdapat kelas Canva Wrap. Nah, di bagian ini menjadi wadah utama yang menampung webcam dan kanvas, video, webcam, dan kanvas. Nah, nantinya seluruh proses tersebut dideteksi wajah akan ditampilkan pada area ini, sehingga hasil analisisnya dapat terlihat langsung di atas videonya. Nah, gitu. Selanjutnya ini ada video dan kanvas. Nah, untuk ini ada pengaturan elemen video dan kanvas ya. Nah, di video ini digunakan untuk menampilkan hasil tangkapan webcam secara real time. Nah, sedangkan untuk kanvas ini berfungsi sebagai lapisan transparannya yang digunakan untuk menggambar seluruh hasil analisis dari Face API.js seperti bounding box, landmark, usia, gender, maupun ekspresi wajah. Nah, jadi video asli itu tidak diubah melainkan kanvasnya itu berada di atas videonya. Nah, selanjutnya itu ada ini ya. Ini status bar. Status bar ini untuk melihat statusnya itu jalan atau tidaknya. Nah, ini di dot active loading dan dot loading dan dot error ini. Nah, ini itu adalah indikator status yang berkedip. Jadi titik-titik kecil yang di bawah video nanti ada indikatornya, yaitu indikator status sistem. Nah, jika hijau berarti kalau
hijau itu tandanya lagi aktif mendeteksi. Nah, kuning berkedip saat model AI sedang muat. Lalu kalau merah itu ada yang error. Nah, efek kedipnya tersendiri itu dibuat dari keyframe ini ya, keyframe spring. Nah, ini cuma memainkan opacity naik turun antara 100%, 100% dan 30% setiap detik, setiap 0,8 detik. Nah, jadi berulang-ulang terus. Jadi sistemnya ini simple tapi cukup buat kasih sinyal visualnya ke pengguna yang menggunakan ini. Selanjutnya ini ada ini tombol-tombol ya, tombol-tombolnya. Ini tadi itu colornya. Selanjutnya ada ini switch input ya. Switch input terus input check. Nah, ini semua tombol ini geser di panel kanan. Itu murni CSS, tidak menggunakan library apapun. Nah, triknya itu checkbox aslinya itu disembunyikan total dengan opacity sama dengan 0. Nah, lalu digantikan tampilannya oleh elemen .sw ini. .sw, nah itu artinya begitu checkbox ini dicentang, nah itu ubah tampilan elemen tepat setelahnya. Nah, lingkaran kecilnya itu bergeser ke kanan pada translate X 16px dan transisinya itu 0,2 detik. Itulah yang membuat gerakannya halus bahkan tidak patah-patah. Bagian sebelumnya kita kan sudah membahas struktur dasar HTML dan CSS-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian body HTML, yaitu bagian yang menampilkan seluruh komponen yang akan digunakan pengguna saat menjalankan sistem deteksi wajah. Nah, di bagian body ini merupakan tempat seluruh tampilan website ditampilkan pada browser. Nah, semua komponen tersebut itu seperti header, area video, panel control, hingga hasil analisis wajah itu disusun di dalam bagian ini. Nah, komponen pertama itu ada header. Nah, bagian ini fungsinya untuk identifikasi aplikasi, identifikasi website ya, karena menampilkan judul, deskripsi singkat, serta informasi teknologi yang digunakan. Nah, dengan adanya header ini, pengguna dapat langsung mengetahui fungsi utama dari sistem yang dibuat. Nah, selanjutnya ini ada kelas layout. Nah, kelas layout ini menjadi wadah utama seluruh isi website. Layout ini membagi halaman menjadi dua bagian, yaitu area deteksi wajah sebelah kiri dan panel informasi di sebelah kanan, sehingga tampilan menjadi lebih terstruktur. Selanjutnya di bagian video section ini, nah ini digunakan sebagai area utama proses deteksi wajah. Semua komponen yang berhubungan dengan webcam dan hasil deteksi ditempatkan pada bagian ini. Nah, ini ada Canvas Wrap. Canvas Wrap ini Canvas Wrap itu berfungsi sebagai wadah yang menyambungkan tampilan video, webcam, dan kanvas. Dengan cara ini, hasil deteksi dapat digambarkan langsung di atas video sehingga analisis wajah terlihat secara real time. Nah, ini ada div placeholder ya. Di placeholder ini, jadi sebelum kamera dijalankan, website menampilkan placeholder sebagai tampilan awal. Nah, setelah kamera aktif, baru bagian ini akan disembunyikan dan digantikan oleh tampilan video dari webcam tersebut. Selanjutnya ini ada video ID, video E1. Ini digunakan untuk menampilkan hasil tangkapan webcam secara langsung. Video inilah yang nantinya akan menjadi sumber utama dalam proses deteksi wajah. Selanjutnya ini ada Canvas ID juga. Canvas ID overlay canvas. Di atas video tersebut, di atas video yang terdapat overlay canvas ini, nah, canvas ini digunakan untuk menggambar hasil deteksi seperti kotak wajah, landmark, usia, gender, dan ekspresi tanpa mengubah video aslinya. Nah, selanjutnya ini ada bagian status bar. Ini berfungsi untuk menampilkan kondisi sistem, misalnya saat model sedang dimuat atau kamera berhasil dijalankan atau ketika proses deteksi ini sudah siap digunakan, seperti itu. Selanjutnya ini ada ini ya, kelas FPS row. Nah, ini yang menampilkan informasi performa sistem seperti nilai FPS dan waktu pemrosesannya gitu. Jadi informasi ini membantu pengguna mengetahui seberapa lancar sih proses deteksi ini berjalan. Selanjutnya ada kelas panel. Nah, sebelah kanan itu terdapat panel, yaitu tempat seluruh kontrol dan informasi sistem ditampilkan. Semua pengaturan aplikasi dikelompokkan di dalam panel agar lebih mudah digunakan. Selanjutnya ada kelas card. Nah, ini card pertama yang berisi informasi model AI. Nah, ini digunakan pada proses deteksi wajah. Bagian ini juga membantu pengguna mengetahui model yang sedang dijalankan oleh sistem. Selanjutnya ada card
Ini card ini kata sih. Nih. Ini untuk berisi tombol mulai kamera dan stop kameranya ya. Jadi ini digunakan untuk memuat model AI sekaligus mengaktifkan webcamnya. Sedangkan tombol stopnya ini digunakan untuk menghentikan proses deteksi dan mematikan kamera. Nah, selanjutnya ada toggle row. Toggle row ini terdapat card fitur deteksi dan toggle row. Nah, ini bagian ini dalamnya digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan hasil deteksi seperti bounding box, landmark, usia, gender, confidence, dan ekspresi wajah. Ini ya toggle row ini. Nah, selanjutnya ada statistik ini ya. Card statistik ini digunakan untuk menampilkan informasi hasil analisis secara ringkas seperti jumlah wajahnya berapa yang terdeteksi dan data lainnya yang diperbarui secara real time selama proses deteksi itu berlangsung. Selanjutnya ini yang terakhir ini adalah card analisis emosi. Jadi bagian ini menampilkan grafik persentase setiap ekspresi wajah yang berhasil dikenali sehingga pengguna itu dapat melihat emosi dominan secara lebih jelas. Nah ini. Nah selanjutnya ini ada yang terakhir ya. Terakhirnya ada link ini setelah seluruh tampilan aplikasi website selesai dibuat, langkah terakhir ini langkah berikutnya ya, menghubungkan library FaceAPI.js melalui CDN menggunakan TextScript. TextScript library ini menyediakan berbagai model kecerdasan buatan yang digunakan untuk mendeteksi wajah, mengenali landmark, memperkirakan usia dan jenis kelamin, serta menganalisis ekspresi wajah. Setelah library berhasil dimuat, barulah seluruh kode JavaScript di bawahnya dapat dijalankan. Seperti itu. Nah, setelah menghubungkan library FaceAPI.js melalui CDN, langkah selanjutnya yaitu ini terdapat konstanta model URL yang berfungsi menyimpan alamat seluruh model AI. Nah, yang nantinya sistem akan mengambil semua model dari alamat ini sebelum proses deteksi dimulai. Selanjutnya ada kemudian program ini mengambil beberapa elemen HTML yang akan digunakan selama proses deteksi. Nah, ini video digunakan untuk menampilkan webcam, selanjutnya canvas sebagai tempat menggambar hasil deteksi. Selanjutnya, sedangkan CTX itu digunakan untuk menggambar seluruh visualisasi pada kanvas. Selanjutnya ada let's stream. Ini variabel berikut ini digunakan untuk menyimpan kondisi sistem seperti koneksi kamera, status proses deteksi, jumlah frame yang diproses, hingga nilai FPS-nya juga. Data ini akan terus diperbarui selama aplikasi berjalan. Nah, selanjutnya ada cons emo label. Bagian ini berisi daftar nama ekspresi wajah dalam bahasa Indonesia, tujuannya agar hasil analisis emosi yang ditampilkan lebih mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya ada function set status. Ini digunakan untuk memperbarui status aplikasi. Misalnya saat model sedang dimuat, kamera aktif atau terjadi kesalahan. Nah, selain mengubah teks status, fungsi ini juga mengubah indikator warna sesuai kondisi sistem. Di sini selanjutnya terdapat fungsi load model. Load model ini fungsinya bertugas memuat seluruh model AI yang dibutuhkan sebelum sistem dapat melakukan deteksi wajah. Selanjutnya ini di dalam fungsi ini, dalam fungsi ini digunakan promise.all. Nah, ini untuk ini untuk membuat seluruh model AI secara bersamaan. Cara ini membuat proses loading menjadi lebih cepat dibandingkan memuat model satu persatu. Gitu. Ini selanjutnya ini ada 4 model yang digunakan. Ini memiliki fungsinya berbeda-beda ya. Nah, ini Tiny Face Detector ini untuk mendeteksi wajah. Landmark digunakan untuk mengenali titik-titik wajah. Selanjutnya ada Face Expression Net ini untuk ekspresi digunakan menganalisis ekspresi. Nah, sedangkan Age Gender ini digunakan untuk memperkirakan usia dan jenis kelamin. Selanjutnya ada ini, di sini tuh ada TryCat. Nah, ini fungsinya itu untuk membungkus ya. Dia ini jadi modelnya itu dibungkus menggunakan TryCat. Nah, itu jika seluruh model berhasil dimuat, sistem akan menampilkan informasi bahwa model siap digunakan. Namun apabila terjadi kesalahan pada web, akan menampilkan pesan error sehingga pengguna mengetahui penyebabnya. Nah, selanjutnya ada ini function start system ya. Nah, fungsi start system ini dijalankan ketika pengguna menekan tombol mulai kamera. Ketika menekan tombol kamera,
Nah, ini mulai kamera ya, mulai kamera. Fungsi ini menjadi awal seluruh proses deteksi wajah berjalan. Nah, selanjutnya ada cons of. Ini langkah pertama yang dilakukan adalah memanggil fungsi plot modelsnya. Nah, sistem akan memastikan seluruh model AI berhasil dimuat sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Selanjutnya ini ada ini ya, navigator media device. Nah, ini setelah model siap, website itu meminta izin untuk mengakses webcam menggunakan get user media. Nah, jika pengguna memberikan izin, kamera akan langsung diaktifkan. Selanjutnya ada video ini. Nah, ini hasil webcam itu kemudian ditampilkan ke elemen video melalui video.src object. Nah, dengan ini cara gambar dari kamera dapat langsung muncul pada halaman website tersebut. Nah, selanjutnya ada Nah, ini ada video.onload. Nah, ini program kemudian menunggu dulu hingga informasi video itu berhasil dimuat. Nah, langkah ini memastikan ukuran videonya itu sudah siap sebelum proses deteksi dimulai. Nah, di sini ada video style display. Nah, ini ada placeholder-nya, stop DTN, nah, di start juga. Nah, setelah kamera aktif, tampilan aplikasi atau website ini juga diperbarui. Nah, jadi placeholder-nya disembunyikan, videonya ditampilkan, lalu tombol mulai kameranya itu diganti menjadi stop kamera sehingga pengguna mengetahui bahwa sistem tersebut sedang berjalan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada request animation frame. Terakhir ini status sistem diubah menjadi aktif dan fungsi loop ini mulai dijalankan menggunakan request animation frame. Nah, mulai dari tahap ini aplikasi akan melakukan deteksi wajah secara terus-menerus. Gitu. Selain menjalankan sistem, nah di sini tersedia juga fungsi stop system ya. Nah, ini fungsinya digunakan untuk menghentikan seluruh proses deteksi ketika tombol stop kamera ditekan. Nah, selanjutnya ini ada cancel animation frame, ada if stream clear. Terus, nah ini di dalam fungsi ini sistem akan menghentikan animasi deteksi, mematikan webcam, membersihkan kanvas, mengembalikan tampilan di kondisi awal, serta mereset informasi statistik sehingga aplikasi siap digunakan. Pada bagian selanjutnya ini berfungsi mengatur jeda proses deteksi menggunakan variabel detect interval. Nah, dengan interval 100 milidetik, ini sistem ini tidak mendeteksi wajah pada setiap frame sehingga beban pemrosesan menjadi lebih ringan dan website dapat berjalan lebih stabil. Selanjutnya ini fungsi loop. Fungsi loop ini merupakan inti dari sistem deteksi wajah ini ya. Fungsi ini dijalankan secara berulang menggunakan request animation frame sehingga kamera dapat terus mengambil frame dan melakukan analisis wajah secara real time selama aplikasi masih berjalan. Nah, selanjutnya ini ada FPS frame count ini. Nah, di blok ini berfungsi menghitung performa aplikasi atau performa website sistem ini. Nah, variabel frame count itu digunakan untuk memperoleh nilai FPS, sedangkan total frames itu menghitung seluruh frame yang telah diproses. Nah, jadi hasilnya pengguna dapat melihat performa sistem secara langsung. Selanjutnya, sini ada cons of. Nah, ini constant. Nah, ini bagian ini merupakan proses utama deteksi wajah. Jadi fungsi tiny face detector options ini digunakan untuk mengatur konfigurasi deteksi, kemudian detect all face ini mencari seluruh wajah pada video. Setelah wajah ditemukan, baru sistem melanjutkan analisis landmark, ekspresi, usia, dan gender sehingga setiap wajah memiliki informasi yang lengkap. Nah, selanjutnya ada consulate ini. Blok ini ya berfungsi memperbarui hasil deteksi sistem, menghitung waktu pemrosesan atau latensi, menyesuaikan ukuran kanvas dengan ukuran video, lalu memberikan kanvas menggunakan clear rate ini. Dengan begitu, hasil deteksi yang ditampilkan selalu merupakan hasil yang terbaru. Nah, selanjutnya ini ada sistem melakukan perulangan ya. Ini sistem melakukan perulangan menggunakan for each untuk memproses setiap wajah yang berhasil dideteksi. Dengan cara ini, aplikasi dapat mendeteksi lebih dari satu wajah secara bersamaan. Selanjutnya ini masuk ke bounding box. Ini bagian ini berfungsi menampilkan bounding box ketika fitur diaktifkan. Fungsi stroke style ini digunakan untuk menggambar garis kotak, sedangkan fill rect tadi stroke rect ya. Terus fill rect ini memberikan warna transparan pada area wajah. Hasilnya posisi wajah yang terdeteksi dapat terlihat dengan jelas ya.
terlihat lebih jelas. Selanjutnya ini ya, selanjutnya ini ada masuk ke usia dan gender label. Nah, blok ini itu digunakan untuk menampilkan hasil prediksi usia dan gender. Nah, jadi sistemnya ini mengambil hasil analisis dari model AI, terus kemudian menampilkannya dalam bentuk label menggunakan field text. Gunakan field text jika fitur confidence diaktifkan, jadi persentasenya itu keyakinan deteksi juga akan ikut ditampilkan. Selanjutnya ini ada bagian analisis emosi label, terus landmark juga. Nah, di bagian ini itu menangani analisis ekspresi dan landmark wajah. Sistem mengurutkan nilai ekspresi untuk menentukan emosi yang paling dominan, kemudian menampilkan pada layar. Selain itu, fungsi arch juga itu digunakan untuk menggambar titik-titik landmark itu sehingga posisi mata, hidung, mulut, dan bagian wajah lainnya dapat terlihat. Selanjutnya ini ada update emotion bar. Nah, di bagian ini tuh berfungsi untuk memperbarui tampilan analisis emosi ya pada panel sebelah kanan. Jadi nanti sistem mengambil data ekspresi dari wajah pertama yang terdeteksi, kemudian mengurutkannya berdasarkan nilai persentase tertinggi menggunakan object entries dan sort. Dan selanjutnya hasil tersebut itu ditampilkan hasil tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik data melalui emotion bars sehingga pengguna dapat melihat tingkat kemungkinan dari setiap ekspresi yang lebih jelas. Nah, ini ada if detect claim ini, yang bagian terakhir ini berfungsi menangani kondisi khusus selama proses deteksi ya. Jika ada wajah yang terdeteksi, itu sistem akan menyembunyikan panel analisis emosi agar tampilan tetap rapi. Selain itu, block chat ini digunakan untuk menangani kemungkinan error saat proses deteksi berlangsung sehingga aplikasi tetap berjalan dengan stabil tanpa berhenti secara tiba-tiba. Nah, ini selanjutnya coba kita jalankan ya teman-teman. Ini kita jalankan. Nah, ini pada tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, ini ada fitur deteksinya, kita bisa mematikannya atau menghidupkan juga. Selanjutnya ini kita mulai kamera ya. Nah, ini ada izin ini seperti ini ya tampilan website sistem deteksi wajah ini. Di sini ada fitur deteksinya, kita mau bisa adjust sendiri, bisa menggunakan landmark atau tidak. Ini kalau kita coba menggunakan, ini ada skor kepercayaan. Nah, ini ketika kita netral, terus senang 100%. Ini untuk FPS-nya di sebelah sini. Ini indikator deteksi berjalan. Ini ada statistiknya. Nah, demikian penjelasan mengenai proses deteksi wajah secara real time menggunakan Face API.cs, mulai dari proses mendeteksi wajah, menganalisis usia, gender, ekspresi, hingga menampilkan hasilnya secara langsung pada layar. Dengan alur tersebut, sistem dapat memberikan informasi wajah secara cepat dan interaktif. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada banyak salah kata. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.